Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Yang pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk terus belajar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala guna meraih ridho, guna meraih banyak pahala yang akan kita persiapkan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sang role model dalam setiap sendi-sendi kehidupan, setiap aspek kehidupan. Beliaulah sebagai contoh terbaik dari seluruh aktivitas dan kegiatan kita di dunia dan di akhirat. Kepada Ibu dosen pembimbing mata kuliah Tauhid yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah, yaitu yang berjudul tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasul Allah. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kita sebagai umat muslim, umat Islam, wajib untuk mengimani adanya kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasul Allah. Nah, karena kita sebagai umat muslim tentu saja dan kita sudah mengetahui bahasanya kita pedoman yang kita anut, pedoman yang kita ikuti adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi pada pembahasan kali ini Al-Quran, ya, kitab Al-Quran yang akan kita bahas. Baik, sebenarnya kitab-kitab Allah itu bukan hanya kitab Al-Quran, banyak. Ada kitab Injil, Zabur, Taurat, dan lain sebagainya. Dan ketika kita muslim, sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna untuk mengatur kehidupan kita selama di dunia untuk mencapai kehidupan akhirat yang lebih baik. Nah, kenapa sih kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Ya, jawabannya karena memang Al-Quran merupakan pedoman dan seluruh aturan, seluruh cara, seluruh solusi dari setiap masalah, setiap kegiatan manusia itu ada dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran merupakan kitab terbaik. Mengapa dikatakan kitab terbaik? Karena kitab yang paling sempurna. Selain agama yang paling sempurna adalah Islam, kemudian yang membawakan adalah manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW, juga merupakan kitab yang paling sempurna adalah kitab Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali unsur-unsur. Ada kisah, kemudian ada pelajaran, kemudian ada solusi-solusi yang tidak kita dapatkan dimanapun, itu ada di Al-Quran. Ya, berikut ada dalil tentang kebenaran adanya kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan artinya mereka yang beriman kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi pada ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Al-Quran itu telah diturunkan hanya untuk menjadi pedoman, ya, pedoman kita dalam
hidup, pedoman kita dalam setiap kegiatan, setiap aktivitas kita selama di dunia. Untuk apa? Menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita beralih kepada iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya Rasul-Rasul Allah adalah makhluk Allah, makhluk-makhluk yang telah Allah pilih dikarenakan banyaknya sifat-sifat yang mulia dari mereka yang telah Allah pilih menjadi Rasul-Rasul Allah. Ya, dan sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita mengimani bahwa memang ada Rasul yang telah Allah tunjuk sebagai makhluk-makhluk pilihan Allah, sebagai role model atau sebagai contoh terbaik untuk kita beraktivitas, beragama dan lain sebagainya. Dan itu berkaitan dengan ayat yang telah Allah turunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Dan maka tanyalah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Ya, Quran surah An-Nahl ayat 4. Ya, dari ayat tersebut kita mengetahui bahwasanya memang Allah benar-benar menunjuk, Allah memang benar-benar mengutus para rasul-rasul Allah untuk menjadi apa? Menjadi role model, untuk menjadi contoh terbaik kita sebagai hamba-hamba Allah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan rasul-rasul Allah itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah siddiq. Ya, siddiq itu artinya benar. Jadi segala perkataan, segala perbuatan, segala tingkah laku dari para rasul Allah itu semuanya benar. Semuanya benar. Maka itulah mengapa Allah mengutus, Allah menunjuk mereka menjadi rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada fatonah atau cerdas. Jadi mereka itu ditunjuk bukan karena mereka bodoh. Jadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh itu tidak ditunjuk oleh Allah menjadi rasul-rasul Allah. Hanya mereka yang cerdas, hanya mereka yang taat. Cerdas dalam artian mereka cerdas dalam perkataannya, kemudian cerdas dalam perbuatannya. Bagaimana seharusnya dia harus taat kepada Allah, bagaimana seharusnya makhluk-makhluk Allah itu harus taat, harus beriman kepada Allah, sebaik-baik taat dan sebaik-baik beriman. Ya, jadi rasul-rasul Allah itu merupakan makhluk-makhluk Allah yang taat, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah tadi ada siddiq, fatonah, kemudian ada tablik. Ya, yang selanjutnya ada tablik. Jadi para rasul-rasul Allah itu dia juga menyampaikan. Jadi tablik itu artinya menyampaikan. Dia menyampaikan seluruh kebenaran, apa-apa yang benar mereka sampaikan. Jadi tidak ada keburukan, tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi, misalnya kebenaran yang mereka ingkari. Jadi mereka itu ya ketika benar, ketika salah. Beliau ketika ada yang benar mereka katakan, dan ketika ada yang salah juga mereka katakan dengan terang-terangan.
Kemudian yang selanjutnya adalah amanah. Jadi mereka para rasul-rasul Allah yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jadi segala amanah, segala misalnya wahyu yang Allah turunkan kepada nabi, kepada rasul-rasul Allah itu benar-benar mereka sampaikan, benar-benar amanah mereka sampaikan kepada umat manusia. Ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari ceramah saya kali ini adalah ya, kita sebagai umat muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu tentang bagaimana sih sepantasnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah. Ya, bagaimana seharusnya kita beriman dengan sebetul-betulnya iman, dengan sepenuh-penuhnya iman kepada Al-Quran, kepada kitab Allah dan kepada Rasul-Rasul Allah, mengimani dengan sepenuh-penuh iman, dengan sepenuh-penuh keyakinan bahwa memang hanya Allah lah satu-satunya Allah, kemudian tiada kitab yang paling sempurna kecuali Al-Quran, kemudian tidak ada manusia yang paling sempurna selain Rasul-Rasul Allah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ketika ada kata-kata atau kalimat yang dapat memberikan pelajaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekeliruan, hilaf itu datangnya dari saya pribadi. Ya, akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.